Halo semua, kembali lagi pada pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan Miss Dini Sabdorovis SPD. Konsep dasar kewirausahaan 3.1 memahami kewirausahaan dan wirausaha. 4.1 melakukan pengelompokan karakter wirausaha. Adapun tujuan pembelajaran ialah 1. Mengerti dan menjelaskan definisi kewirausahaan. 2. Menjelaskan peranan dan tujuan berwirausaha. 3. Menjelaskan karakteristik wirausahawan sukses. 4. Menjelaskan sikap positif yang dibutuhkan untuk berwirausaha. 5. Memahami dan menjelaskan perilaku menjadi wirausahawan. Dan keenam, menceritakan ide dan peluang yang mendasari pemilihan usaha di usia muda. William Tanuwijaya berkata, ketika mimpi kita pikirkan, mimpi itu berubah bentuk menjadi rencana. Ketika rencana diucapkan, berubah bentuk menjadi komitmen. Ketika komitmen kita lakukan, maka akan menjadi kenyataan. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah membahas mengenai definisi kewirausahaan dengan poin definisi kewirausahaan, definisi wirausahawan, manfaat kewirausahaan, lalu ciri dan karakter wirausahawan sukses dengan poin ciri-ciri wirausahawan sukses dan karakter wirausahawan sukses. Pada materi minggu lalu, kita telah membahas mengenai karakter wirausahawan sukses dan telah menyaksikan video seorang wirausahawan sukses yang masih muda, yaitu Putri Tanjung, dengan asal dan latar belakang keluarga yang memiliki usaha. Dan sekarang kita akan menyaksikan bahwa wirausahawan sukses tidak harus melalui dari bakat dan asal dari keluarga yang memiliki usaha, karena menurut Yuyus Suryana dan Kartip Bayu pada tahun 2010, wirausahawan dapat ditempa dengan memiliki karakter wirausahawan sukses adalah sebagai berikut. 1. Motivasi berprestasi. 2. Orientasi pada masa depan atau visioner. 3. Kepemimpinan. 4. Jaringan usaha. Dan yang kelima adalah tanggap menghadapi perubahan. Motivasi prestasi dengan karakter pekerja keras atau hard worker. Kerja keras, disiplin, berserah diri pada Tuhan, dan berdoa. Yang kedua, tidak mudah menyerah atau never give up. Tidak menyerah, koreksi dan evaluasi, solusi dan memperbaiki. Yang ketiga, memiliki semangat atau spirit dengan menjaga semangat dan memotivasi diri. Yang keempat, komitmen tinggi atau high commitment dengan berkomitmen untuk mencapai keberhasilan. Yang kedua, orientasi pada masa depan. Yang pertama, berpikir positif atau positive thinking. Berpikir positif dapat membuat cita-cita terrealisasi dan mampu mengendalikan ke arah kemajuan. Kemudian, pengetahuan atau knowledge yang luas, pengetahuan dan keterampilan terlatih, lebih bahagia dan berhasil meningkatkan kemajuan hidup. 3. Kepemimpinan, yaitu berani bertindak, membangun tim yang baik, berpikir luas dan berjiwa besar, berani mengambil resiko, memiliki mentor, berpikiran terbuka, dan percaya diri. Keempat, jaringan usaha dengan menjaga jaringan kerja seperti membangun, merawat, dan memelihara jaringan usaha seperti jaringan produksi, yaitu supplier bahan baku dan peralatan, pemasaran, dan pelayanan. Kedua, menjaga jaringan teman. Wirausahawan harus memiliki ruang lingkup pertemanan yang luas untuk peluang dan rekomendasi usaha. Dan yang terakhir adalah kerjasama dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang membuat hasil tambahan di luar hasil usaha. 5. Tanggap menghadapi perubahan dengan berpikir kritis, menyenangkan, proaktif, kreatif, inovatif,
efisien, produktif, dan orisinal. Berikut ini akan kita saksikan sebuah video dari wirausahawan sukses yang masih muda dengan memiliki karakter yang sangat kuat, yaitu William Tanuwijaya yang merupakan CEO dari Tokopedia. Dan buat saya, kalau tadi Bung Karno pernah mengajak bermimpi setinggi langit, dalam perjalanan saya membangun bisnis, saya juga belajar, Om Deddy. Menurut saya, Bro Deddy ini seorang yang bermimpi dengan mata terbuka. Apa artinya? Oke, coba terangkan. Gue bermimpi dengan mata terbuka nih ya. Oke, terangkan. Buat saya, orang-orang bermimpi dengan mata terbuka, apa yang mereka mimpikan, pikirkan, ucapkan, lakukan, itu konsisten. Mimpikan, pikirkan, ucapkan, lakukan, konsisten. Sederhana, tapi kebanyakan orang tidak melakukan itu. Mereka kadang bermimpi, gue pengen jadi ini, tapi nggak pernah dipikirin rencana apa untuk mengubah mimpi itu jadi kenyataan. Nggak pernah dilakuin, nggak pernah nggak pernah diucapkan, nggak pernah dilakuin. Mengapa ini penting? Ketika mimpi kita pikirkan, mimpi itu berubah bentuk jadi rencana. Ketika rencana kita ucapkan, rencana berubah bentuk lagi jadi komitmen. Ketika komitmen kita lakukan, komitmen berubah lagi jadi kenyataan. Satu langkah lebih dekat menjadi kenyataan. Jadi Bro Deddy, saat mungkin punya mimpi, melihat mungkin magician yang luar biasa, mungkin jadi terinspirasi, pengen juga ya, apakah saya bisa seperti itu. Tapi Mas Deddy nggak berhenti di sana. Bro Deddy ini pasti pikirin, gimana gue bisa jadi pesulap seperti itu. Nggak berhenti dipikirin, udah jadi rencana, tapi diucapin, minimal janji kepada diri sendiri. Terus dilakukan, latihan. Aska sekarang, badannya udah hampir lebih besar dari papanya gitu. Rutinitas setiap hari itu tidak mudah. Datang ke gym setiap hari. Ini juga ada teori yang namanya infinite mindset versus finite game. Infinite mindset versus? Infinite game versus finite game. Finite game, oke. Jadi ini filosofi dalam membangun bisnis. Sering sekali orang menganggap bisnis itu seperti pertandingan olahraga. Jadi finite game itu seperti olahraga. Olahraga misalnya sepak bola. Aturannya itu jelas. 45 menit satu babak. 2 babak, siapa yang mencetak gol lebih banyak dalam 2 babak menang. Bisnis, relationship, hidup doesn't follow itu the rules. Tidak punya nggak ada aturan yang kaku. Aturan itu berubah seiring perubahan perilaku zaman, perilaku manusia, dan seterusnya. Tidak ada yang benar-benar menang atau kalah dalam sebuah hubungan, dalam sebuah life goals gitu. Habit itu sangat penting dalam infinite game. Infinite game ini, ya tadi, kalau orang menjalankan bisnis dengan pola infinite game, dia itu nggak mencari nomor satu. Lawan terbesar buat dia adalah diri sendiri. Bagaimana hari ini kita bisa punya impact lebih besar daripada kemarin? Bagaimana hari ini sebagai seorang suami atau istri, kita bisa punya hubungan lebih baik. Jadi menjalani proses setiap hari gitu. Tidak ada yang bilang kita kalau sikat gigi, giginya langsung sehat segala macam. Tapi kalau kita tidak sikat gigi, jadi habit yang pasti gigi kita rusak atau hancur gitu. Jadi ini habit yang tidak akan langsung keluar efeknya. Sama seperti ke gym. Itu kan capek, nggak nyaman segala macam gitu ya, effortnya. Tapi it's not immediate, it's a process gitu. Jadi kalau kita bisa lebih punya growth mindset seperti yang Carol Dweck bilang, dan kita bisa melihat dunia tidak seperti permainan sepak bola yang berakhir dalam 90 menit. Kita bisa melihat ini seperti hidup yang kita harus ada naik turunnya dan menikmati naik turun itu. Orang sering lupa, Apple itu sempat hampir bangkrut, tapi sekarang jadi perusahaan dengan nilai valuasi 2,5 triliun dolar, artinya ekonomi Indonesia itu 1 triliun dolar ekonomi. Jadi satu perusahaan Apple itu ekonomi yang berputar 2,5 kali lipatnya satu negara yang punya 270 juta penduduk. That's powerful. Iya. Dan orang suka lupa bahwa Steve Jobs juga pernah keluar dari sana, pernah susah juga. The problem kalau menurut gue gini bro, the problem is karena mungkin sekarang itu everything itu overexposed, apalagi dengan adanya sosial media. Jadi kadang-kadang kita ngeliat sosial media itu ngeliat sesuatu yang orang mau tampilkan. Jadi a new bag, a new car,
new success stories gitu. Tapi mereka lupa nih, to get a new bag ini seperti apa, to get a new car ini seperti apa. Akhirnya mereka berpikir bahwa everything can get instant, kan, bisa dapat secara instan. Nah, gimana caranya? Gua keluar dari sana. Tapi gimana caranya seorang anak muda di zaman sekarang ya? I don't know. This is a question for you. I want to know you can answer this or not. Tapi gimana caranya seorang anak muda yang sekolahnya biasa-biasa saja, kuliahnya di Indonesia? Gue ingat banget tuh kalau zaman 2000 tahun 2000 waktu itu kalau sekolah di luar negeri, wow, pokoknya pulang pasti kaya. Mindsetnya orang tua zaman dulu seperti itu. Kalau sekolahnya kuliah di Indonesia, nyari kerja biasa-biasa aja gitu. Tapi gimana dari seseorang atau anak muda yang mungkin tidak beruntung lahir dari keluarga yang ada, tidak punya modal, terus dia mau mencoba bisnis atau berjualan, bisa ngalahin orang-orang yang punya modal? Itulah saya merasa bahwa memang ini hanya mungkin terjadi di generasi internet. Oke. Jadi gue selalu merasa bahwa kita ini generasi paling beruntung sepanjang masa. Oke. Tapi superpower ini superpower yang diberikan kepada semua orang ya. Artinya kita juga harus mengerti bahwa seperti Superman, dia punya superpower, tapi semuanya pasti punya kryptonite juga gitu. Yeah. Kebanyakan superpower itu kalau kita tidak gunakan dengan baik, kelemahan terbesar kita juga datang dari kekuatan terbesar yang kita miliki. Artinya apa? Gini, jadi contohnya itu tadi misalnya atau gini aja, contohnya misalnya sekarang kalau gua ambil contoh ya, ada orang kaya, orang tuanya kaya, punya modal, apa kelemahannya? Kalau dia berada di zona nyaman. C. Wirausahawan di era revolusi. 1. Revolusi Industri 1.0 terjadi pada abad ke-18, ditandai dengan penemuan mesin uap untuk proses produksi barang. Kedua, Revolusi Industri 2.0 terjadi pada abad ke-20, ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Yang ketiga, Revolusi Industri 3.0 dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Dan yang keempat, Revolusi Industri 4.0, tren dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber, contoh Gojek dan Grab. Gambaran era revolusi industri 4.0. Tujuan sekolah menengah kejuruan atau SMK adalah menghasilkan lulusan peserta didik yang siap menjadi wirausahawan atau entrepreneur dengan motivasi, mandiri dan berkreasi pada bidang yang paling disukai, membahagiakan dan membanggakan orang tua, keluarga, dan saudara, membantu permasalahan di lingkungan sekitar, menggunakan teknologi digital untuk memudahkan bisnis pada era revolusi industri 4.0, dan berpenghasilan tidak terbatas dan hidup sejahtera. D. Inspirasi wirausahawan yang sukses di usia muda, salah satunya adalah Putri Tanjung. Merupakan anak sulung dari salah satu orang terkaya di Indonesia, yakni Khairul Tanjung, yang juga merupakan seorang pengusaha. Putri lahir di Jakarta 22 September 1996. Putri Tanjung memulai dunia bisnis jasa event organizer pada usia belum genap 23 tahun, telah sukses menjadi CEO dari Creativepreneur, event kreator yang didirikannya. Ia menjalani kuliah di Academy of Art Amerika Serikat. Kini selain pengusaha muda sukses, pada 2019 ia diangkat menjadi staf khusus Presiden Joko Widodo. E. Inspirasi wirausahawan yang menggunakan teknologi digital, salah satunya adalah William Tanuwijaya. Lahir di Pematang Siantar 18 November 1981. Bukan dari keluarga yang kaya, William pada masa kuliah di Jakarta pernah sambil bekerja menjadi operator warnet untuk memenuhi kebutuhannya. Siapa sangka berawal dari mimpi dan keinginan memiliki perusahaan sendiri, sekarang sukses dengan platform Tokopedia yang terkemuka di Indonesia yang dibangun pada tahun 2019.
Sekarang William merupakan orang terkaya ke-148 di Indonesia. Nah, setelah melihat para generasi muda telah sukses dan menjadi kaya, apakah kita akan tetap menjadi penonton atau merubah mimpi menjadi kenyataan? Pada materi ini dapat kita tarik kesimpulan, menurut Yuyo Suryana dan Kartip Bayu 2010, karakteristik seorang wirausahawan adalah motivasi berprestasi, orientasi ke masa depan, kepemimpinan, jaringan usaha, dan tanggap menghadapi perubahan. Tujuan sekolah menengah kejuruan atau SMK adalah menghasilkan lulusan peserta didik yang siap menjadi wirausahawan atau entrepreneur, apalagi pada era revolusi industri 4.0. Adapun tugas pada materi ini adalah 1. Bayangkan, lalu tuangkan pikiranmu dalam ketikan jika sekarang kamu diberi kesempatan untuk menjadi seorang wirausahawan, usaha apa yang akan kamu bangun dan kembangkan, dan apa saja yang ingin kamu raih hingga 3 tahun ke depan. Yang kedua, siapakah yang menjadi panutan atau motivator yang selalu menjadi semangatmu, khususnya dalam berwirausaha, dan berikan alasannya. Demikianlah materi produk kreatif dan kewirausahaan yang disampaikan pada hari ini. Semoga materi ini dapat menjadi inspirasi dan membuat mimpi kalian menjadi kenyataan. Terima kasih dan bye-bye.